Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Septiani, nomor absen 25 dari kelas 11 OTP 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tahap pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor. Peralatan kantor adalah alat atau barang yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor guna menghasilkan suatu pekerjaan kantor sesuai dengan yang diharapkan. Manfaatnya, yang pertama, menunjang kegiatan pekerjaan kantor. Yang kedua, mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, memperoleh hasil kerja yang baik. Yang kelima, sebagai aset dan perlengkapan kantor. Dalam mendirikan kantor, salah satu hal yang juga penting dilakukan adalah memilih perlengkapan kantor yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan perkantoran. Ada banyak jenis dan merek alat dan perlengkapan kantor yang tersedia di toko. Karena itulah dibutuhkan strategi memilih peralatan tersebut agar dalam penggunaannya bisa efektif dengan pengeluaran biaya yang efisien. Kelengkapan dan perlengkapan kantor memang akan sangat mendukung dalam kinerja semua karyawan yang ada di kantor. Sebagus apapun kantor yang ada, jika tidak didukung dengan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor yang baik, maka akan dapat mengganggu kelancaran dalam bekerja. Banyak kejadian karena hal sepele pekerjaan mesti tertunda dalam waktu berjam-jam hanya karena sarana prasarana tidak ada. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam berbelanja dan memilih peralatan kantor. Berikut beberapa pertimbangan untuk memilih peralatan kantor menurut Wiebel atau Sukoco 2007. Yang pertama, tujuan penggunaan peralatan. Dalam memilih peralatan kantor, suatu hal yang harus menjadi pertimbangan adalah tentang tujuan penggunaan peralatan kantor tersebut. Banyak orang yang memiliki kantor baru terkadang membeli semua perlengkapan, namun pada kenyataannya tidak semua dipakai saat bekerja. Sebelum membelanjakan uang untuk membeli peralatan dan perlengkapan, ada baiknya membuat daftar secara rinci berbagai perlengkapan yang benar-benar dibutuhkan, sehingga apa yang dibelanjakan akan sesuai dengan tujuan penggunaan peralatan. Selain itu, dengan membuat daftar belanja, maka saat berada di toko ATK tidak terjebak untuk memborong peralatan yang sebenarnya belum atau tidak dibutuhkan. Yang kedua, memilih peralatan yang sesuai. Setiap bidang pekerjaan dalam kantor biasanya akan memiliki perbedaan perlengkapan yang dibutuhkan. Untuk itulah dibutuhkan kejelian dalam memilih perlengkapan kantor agar dapat sesuai dengan bidang pekerjaan yang ada di kantor tersebut. Misalnya saja, kantor yang bergerak di bidang jasa desain tentu berbeda dengan kantor yang bergerak di bidang jasa travel. Kantor yang melayani jasa desain biasanya akan membutuhkan beberapa perlengkapan seperti printer laser, scanner gambar, kamera foto, dan lain-lain. Sedangkan untuk kantor bidang jasa travel tidak begitu membutuhkan peralatan tersebut. Yang ketiga, tingkat kegunaan peralatan. Masing-masing peralatan kantor memiliki fungsi yang berbeda-beda, baik dalam tingkat kegunaannya maupun tujuan dalam penggunaannya. Untuk itu, buatlah skala prioritas dalam daftar belanja. Dengan membuat skala prioritas, diharapkan apa yang dibeli akan benar-benar terpakai dalam pekerjaan. Peralatan yang memiliki tingkat kegunaan paling tinggi atau sering digunakan, itulah yang harus menjadi prioritas untuk dibeli. Yang keempat, spesifikasi peralatan. Seiring perkembangan teknologi yang ada saat ini,
Spesifikasi peralatan kantor juga memiliki banyak ragam. Hampir setiap merek juga memiliki fitur yang berbeda, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, dalam memilih peralatan kantor juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kantor. Misalnya saja dalam membeli kamera untuk dokumentasi kantor. Bagi yang membutuhkan data foto dengan resolusi tinggi dan hasilnya bagus, bisa membeli kamera DSLR yang memiliki fitur lebih lengkap. Namun, jika hanya untuk dokumentasi biasa, bisa menggunakan kamera pocket. Begitu pula dalam memilih perlengkapan kantor lainnya, seperti printer, komputer, dan lain-lain. Yang kelima, biaya peralatan. Setiap jenis peralatan dan perlengkapan kantor, selain memiliki spesifikasi yang berbeda, tentu juga memiliki harga yang berbeda. Perbedaan harga ini bisa dipengaruhi oleh kualitas produk maupun brand yang melekat pada produk tersebut. Pengadaan perlengkapan hendaknya mempertimbangkan kondisi keuangan yang dimiliki perusahaan. Untuk peralatan yang akan digunakan untuk jangka waktu yang lama, usahakan untuk mencari kualitas terbaik agar lebih awet meski biaya lebih tinggi. Jika dana yang tersedia pas-pasan, bisa disiasati dengan membeli peralatan yang dioperasikan secara manual. Karena dari sisi harga biasanya lebih murah jika dibanding peralatan yang menggunakan mesin atau digital. Yang keenam, proses operasional peralatan. Proses operasional peralatan kantor dari merek satu dengan merek yang lainnya biasanya memiliki perbedaan. Berbagai informasi mengenai cara penggunaan dan proses operasional harus didapatkan saat memilih peralatan tersebut. Jika peralatan butuh perakitan atau pengoperasian secara khusus, maka pastikan peralatan tersebut mempunyai buku petunjuk. Beberapa peralatan kantor bisa juga dilakukan uji coba pemakaian di toko untuk memastikan kondisi barang bisa bekerja dengan normal. Yang ketujuh, fitur keamanan. Keamanan dan kenyamanan dalam bekerja dibutuhkan semua orang yang ada dalam kantor. Untuk itulah, dalam memilih peralatan kantor, usahakan yang memiliki fitur keamanan yang baik. Fitur keamanan ini sebenarnya bisa diartikan secara luas, baik keamanan untuk peralatan itu sendiri, keamanan terhadap akses peralatan, maupun keamanan alat bagi pemakainya. Keamanan yang terkait dengan akses misalnya penggunaan kunci pada rak dan lemari, pemberian password pada jaringan Wi-Fi, komputer, berangkas, atau yang lainnya. Dengan adanya berbagai fitur keamanan ini, maka seluruh data-data penting dalam kantor hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk mengakses. Peralatan kantor yang rawan dengan kerusakan dan bisa mengancam keselamatan pemakainya biasanya adalah barang-barang yang membutuhkan tegangan listrik seperti barang elektronika yang memiliki potensi terjadinya hubungan arus pendek. Yang kedelapan, fleksibilitas peralatan. Peralatan yang baik tentu peralatan yang memiliki fleksibilitas yang tinggi, mudah dipindahkan, mudah diletakkan di berbagai tempat, dan peralatan tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan ruang kantor. Misalnya saja, untuk kebutuhan almari atau filing cabinet akan lebih mudah jika di bawahnya terdapat roda yang bisa memudahkan untuk memindah tempat. Begitu juga dengan kursi, rak, dan lain sebagainya. Untuk saat ini, peralatan-peralatan kantor sebagian besar telah memiliki tingkat fleksibilitas yang cukup baik. Misalnya saja, monitor komputer yang saat ini telah banyak menggunakan layar LCD bukan tabung. Ada hard disk eksternal, mesin printer yang dilengkapi mesin fotokopi dan scanner, dan lain-lain. Yang kesembilan, kemudahan penggunaan peralatan. Saat melakukan belanja, ada baiknya Anda memilih peralatan kantor yang sekiranya mudah digunakan
digunakan oleh pegawai kantor yang akan mengoperasikan peralatan tersebut. Semakin mudah penggunaan peralatan, maka akan semakin mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan. Kemudahan penggunaan peralatan memang sangat relatif, tapi setidaknya dalam memilih peralatan tersebut mudah dipelajari cara penggunaannya. Yang ke-10, kecepatan operasi peralatan. Tidak bisa dipungkiri, untuk masalah peralatan kantor yang berbasis mesin atau digital memang memiliki tingkat kecepatan operasi yang lebih tinggi daripada yang manual. Begitu juga dengan mesin-mesin dengan teknologi terbaru, biasanya juga memiliki tingkat kecepatan operasi yang lebih cepat daripada yang menggunakan teknologi yang lama. Beberapa contoh nyata misalnya peralatan komputer, printer, mesin fotokopi, dan lain sebagainya. Memilih peralatan yang up-to-date memang akan memakan biaya yang lebih banyak. Namun, sebagai investasi dan sarana efektivitas kerja, pembelian alat keluaran terbaru juga tidak ada salahnya. Yang ke-11, masukan dari operator peralatan. Setiap pembelian peralatan kantor, khususnya yang berupa mesin, operator ahli yang bertugas di toko biasanya akan memberi masukan, saran, dan rekomendasi terkait dengan peralatan yang akan dibeli dan dipergunakan di kantor. Untuk itu, lakukan semua yang disarankan tersebut agar peralatan bisa bekerja dengan baik, optimal, dan tahan lama. Yang ke-12, standarisasi peralatan. Setiap perusahaan selalu memiliki standarisasi peralatan yang digunakan untuk sesuaian standar yang digunakan dengan biaya yang tersedia. Jika alokasi dana untuk peralatan cukup banyak, bisa memilih peralatan yang baru dan berkualitas. Namun, jika dana terbatas, bisa juga membeli peralatan kantor yang sederhana, namun bisa dipakai secara optimal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.